Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai wujud benda. Tema 3, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, wujud benda. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Miss Gaby akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Tujuan pembelajaran yang kedua, kalian diharapkan mampu memahami ciri-ciri benda berdasarkan wujudnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang ciri-ciri benda, benda berdasarkan jenisnya, dan bahan penyusun benda. Masih ingatkah kalian bagaimana ciri-ciri benda? Ciri-ciri benda adalah menempati ruang, memiliki massa, dan memiliki wujud. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai wujud benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas. Pembahasan yang pertama adalah benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Ciri yang kedua, benda padat memiliki berat dan massa yang tetap. Yang ketiga, benda padat dapat berubah bentuk dengan beberapa cara. Dan yang keempat, benda padat dapat digenggam. Mari kita bahas. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa pensil yang diletakkan di dalam gelas maupun di wadah lainnya, bentuk dan volumenya tetap, tidak berubah mengikuti bentuk gelas. Begitu juga dengan berat dan massa pensil tersebut. Meskipun diletakkan dalam wadah yang berbeda, berat dan massanya masih tetap. Ciri benda padat yang ketiga yaitu benda padat dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu, misalnya dipotong, ditekan, dipukul, dan lain-lain. Contohnya adalah kayu yang dapat diubah bentuknya dengan cara dipotong dan dimanfaatkan menjadi meja, kursi, atau lemari. Ciri selanjutnya adalah dapat digenggam. Benda padat yang ada di sekitar kita dapat kita genggam dengan tangan kita, dapat kita sentuh, dan juga dapat kita lihat. Benda padat ada yang lunak dan ada yang keras. Contoh benda padat yang lunak adalah tanah liat dan plastisin. Contoh benda padat yang keras adalah kayu dan besi. Nah, coba kalian lihat sekeliling kalian dan temukan 10 benda padat yang ada di rumah kalian. Lalu, tuliskan dengan rapi di buku tulis kalian. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang kelima, permukaan zat cair yang tenang akan selalu datar. Ciri yang keenam, dapat melarutkan benda. Yang ketujuh, meresap melalui celah-celah kecil. Yang kedelapan, menekan ke segala arah. Dan tidak dapat digenggam. Mari kita bahas ciri-ciri tersebut. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa benda cair bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sebagai contoh, apabila kita menuangkan air ke dalam wadah seperti mangkuk, gelas, ataupun botol, bentuk air tersebut akan berubah menjadi seperti mangkuk, gelas, dan botol. Yang kedua, yaitu zat cair memiliki volume yang tetap. Ketika kita menuangkannya ke dalam wadah yang berbeda-beda, volume air tersebut akan tetap, tidak bertambah ataupun berkurang, hanya bentuknya saja yang berubah. Sifat yang ketiga, massa dan beratnya tetap walaupun zat cair tersebut dipindahkan ke dalam wadah. Apapun wadahnya dan bagaimanapun bentuknya, massa dan beratnya tetap. Ciri yang keempat yaitu
Zat cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita dapat melihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Perhatikan contohnya pada gambar berikut. Air terjun mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Hal ini dapat dimanfaatkan manusia, contohnya pada toren air di rumah. Air dari toren dapat dialirkan untuk kebutuhan sehari-hari. Ciri yang kelima adalah permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Meskipun posisi dari wadah tersebut berbeda, ada yang tegak, ada yang miring ke kiri maupun ke kanan, namun permukaan dari zat cair di dalamnya tetap datar. Ciri yang keenam yaitu zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Contoh lainnya adalah saat memasak dan menambahkan garam pada masakan. Garam akan ikut larut ke dalam masakan. Ciri yang ketujuh yaitu zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Apakah kalian pernah melihat lampu minyak dan kompor minyak? Lampu minyak dan kompor minyak dapat menyala karena minyak yang merupakan benda cair meresap melalui celah-celah kecil pada sumbu dan membuat benda tersebut tetap menyala. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil ini disebut sebagai kapilaritas. Ciri yang kedelapan, air atau zat cair menekan ke segala arah. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang berlubang. Maka air akan menekan ke segala arah dan mengalir melalui lubang-lubang tersebut. Ciri yang kesembilan adalah benda cair tidak dapat digenggam seperti benda padat. Benda cair hanya bisa disentuh. Coba buktikan sendiri, dapatkah kalian menggenggam air? Sekarang coba kalian temukan 10 benda cair yang ada di sekeliling kalian. Jangan lupa untuk mencoba menemukannya di dapur rumah kalian ya. Pembahasan selanjutnya adalah benda gas. Benda gas dapat kita temukan di mana-mana. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Berikut adalah ciri-ciri benda gas. Yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Yang keempat, tidak dapat digenggam dan dilihat, namun dapat kita rasakan. Ciri benda gas yang pertama yaitu bentuk dan volumenya berubah atau tidak tetap. Bentuk dan volume benda gas akan berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Apabila kalian meniup sebuah balon, maka bentuk dan volume udara akan berubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Ciri yang kedua adalah menempati ruang. Apabila kalian meniupkan udara ke dalam balon, maka udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Sifat yang ketiga adalah menekan ke segala arah. Misalnya, saat kalian meniupkan balon, udara yang ditiupkan akan menempati seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika terus ditiup, maka balon tersebut akan membesar dan meletus. Hal tersebut disebabkan karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara yang ditiupkan ke dalam balon. Ciri yang keempat adalah benda gas tidak dapat digenggam dan dilihat, namun bisa dirasakan. Tapi ada beberapa benda gas yang dapat kita lihat. Kira-kira apa ya benda gas yang dapat dilihat? Sekarang coba temukan sebanyak mungkin benda gas yang ada di sekitar kalian ya. Itulah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ketiga wujud benda tersebut memiliki ciri yang berbeda-beda. Tugas kalian kali ini sama seperti yang telah Miss Gaby sebutkan sebelumnya, yaitu lihatlah sekelilingmu dan temukan 10 benda padat, 10 benda cair, dan sebanyak mungkin benda gas yang dapat kalian temukan di sekitar rumah kalian. Kerjakan tugas ini secepatnya ya, karena kita akan membahasnya bersama saat live streaming pada hari Rabu nanti.
Selamat belajar anak-anak. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran kita kali ini dan pembelajaran ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.